Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel. Video kali ini kita mau membahas satu topik tuduhan bro misionaris muslim kalau cerita Simpson dan Delila itu adalah dongeng. Sebelum kita akan membahas bersama-sama, kita akan mencoba melihat argumennya daripada bro misionaris muslim. Yuk, kita sama-sama simak videonya. Selain adanya kisah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, di dalam Alkitab pun terdapat pula dongeng yang telah diyakini oleh Kristen sebagai firman Tuhan, yaitu kisah Simpson dan Delila misalnya. Simpson telah mengalami kekalahan yang disebabkan karena rambutnya dicukur, di mana awal kekalahannya Simpson itu diawali karena dibocorkannya sumber kekuatan Simpson oleh seorang perempuan yang bernama Delila. Dan menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, jilid 2, halaman 407 hingga 408, Simpson adalah seorang hakim terakhir Israel yang dipimpin oleh Roh Kudus. Simpson mengalami kehancuran karena perbuatannya sendiri dikarenakan ketertarikannya kepada seorang pelacur yang bernama Delila. Yang menjadi persoalan kita saat ini adalah, apakah benar kisah Simpson yang memiliki kekuatan yang berasal dari rambutnya itu adalah fakta sejarah? Jelas bahwa kisah tersebut adalah bohong, meskipun kebohongan yang terdapat di dalam Alkitab tersebut akhirnya diyakini oleh Kristen sebagai firman Tuhan. Dan hanya orang yang berakal saja yang meyakini bahwa kisah itu bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan pantas untuk diyakini sebagai dongeng yang bersumber dari rakyat jelata. Terkait tentang adanya kisah Simpson di dalam Perjanjian Lama, di dalam tafsir Alkitab Perjanjian Lama halaman 262 menyebutkan bahwa cerita itu berasal dari tradisi-tradisi di dalamnya telah diwarnai oleh legenda, ibadat, dan cerita rakyat, bahkan juga oleh mitos matahari kuno. Dan jika Kristen meyakini bahwa kisah Simpson dan Delila adalah fakta sejarah, tentunya Kristen harus mampu membuktikan kehistorisannya kisah tersebut. Nah, teman-teman, tuduhan daripada bro misionaris muslim semacam ini bukanlah tuduhan yang baru sekali. Ada beberapa tuduhan lainnya dari teman-teman yang serupa yang lain tentang iman Kristen tentunya. Teman-teman Kristen, jangan marah dulu ya, tahan emosinya. Ini adalah salah satu oknum daripada muslim yang tidak bertanggung jawab kok. Saya yakin sekali 100% kalau umat muslim di luar sana ada yang jauh lebih baik, ada yang lebih care, ada yang lebih bertoleransi tentang teman-teman yang beragama Kristen tanpa menyerang, mau menjadi kawan dan sahabat. Nah, kalau kita melihat video daripada bro misionaris muslim ini, tujuannya agar subscribernya itu mungkin naik dan jam tontonnya naik begitu. Sehingga dia itu menggunakan segala cara agar mencapai tujuannya tadi. Walaupun cara yang digunakan itu termasuk cara yang serampangan menurut saya dan bodoh sekali. Saya tentu sangat pahamlah cara berpikir daripada bro misionaris muslim dalam argumennya, teman-teman. Sebelum kita akan mencoba membahas bagian per bagian begitu, saya akan bertanya kepada bro misionaris muslim, semoga dia nonton video ini. Kenapa kamu memilih cerita Simpson dan Delila? Kenapa kok nggak cerita yang lain? Padahal cerita di Alkitab kan banyak. Atau mungkin kamu memilih karena memang kisah ini adalah kisah yang sangat populer. Masyarakat luas sudah tahu kisah ini. Bahkan ada berbagai versi filmnya. Ada versi anak-anak, versi kartun. Ada juga beberapa waktu lalu saya pernah melihat kisah Simpson dan Delila itu tayang di televisi nasional kita. Apakah itu yang kamu pikirkan? Bahkan atau mungkin kamu mencoba menggolongkan kisah Simpson dan Delila dalam Alkitab itu dengan kisah si buta dari gua hantu. Sehingga kamu menyimpulkan bahwa kisah Simpson dan Delila itu cerita dongeng
dari rakyat jelata saja. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tampaknya misionaris Muslim ini berargumen kalau memang cerita itu benar-benar dongeng katanya. Ya, saya cuma bisa ngomong sih, aduh mas bro, misionaris Muslim, kamu kok begitu dangkalnya sih punya argumen? Lalu teman-teman kalau lihat daripada pembuktian daripada bro misionaris Muslim, dia itu mengutip 2 buku. Yang buku yang pertama adalah buku Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pertanyaan saya, itu buku terbitan siapa? Terus pengarangnya siapa? Coba bro misionaris Muslim itu jawab. Dan coba tayangkan dong. Jangan cuma kasih nama judul bukunya, kemudian dikasih halamannya. Tayangkan kalau bisa. Yang kau maksud itu bagian apa? Begitu. Apalagi dia juga mengutip buku tafsir Alkitab Perjanjian Lama. Itu juga buku yang mana? Saya jadi mikir, buku yang mana dia kutip sehingga dia bisa ngomong kalau Simpson dan Delila itu cerita-cerita yang dari mitos matahari kuno lagi. Tunjukkan deh, saya bingung jujur. Karena buku itu tidak jelas. Cantumkan bukunya, cantumkan halamannya, cantumkan juga tayangannya dong. Misalkan di buku ini, nih bacanya ini, langsung screenshot dari bukunya. Itu akan lebih detail. Jadi jangan sok detail, jangan sok sudah mengutip, kemudian kutipan bro misionaris justru malah salah kaprah. Ya, bagi teman-teman yang Kristen, saya cuma mau menjelaskan bahwa Alkitab itu jelas bukan dongeng. Kejadian sampai Wahyu, semua itu sudah terilhamkan oleh Allah sendiri lewat Roh Kudus yang menuntun setiap para penulis Alkitab. Kita juga yakin bahwa Alkitab itu menjadi tuntunan kehidupan kita. Bukti nyatanya adalah Alkitab sudah merubah jutaan orang berdosa menjadi orang yang hidup saleh di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman juga harus yakin bahwa Allah itu pernah mengatakan jika kita tidak membuka hati kita, maka Ia juga tidak akan membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran. Jadi kita percuma menjelaskan panjang lebar kepada teman-teman yang tidak membuka mata hatinya untuk kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti halnya 1 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan, teman-teman, bagi mereka yang percaya, tulisan di dalam Alkitab itu adalah kehidupan bagi mereka. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai Roh Kudus, tidak percaya, Alkitab hanyalah kebodohan belaka. Jadi, untuk bro misionaris Muslim, tolong kalau memberikan argumen yang detail. Jangan asal comot dan kelihatan bodoh sekali. Silahkan bro misionaris Muslim, kalau mau diedit videonya silahkan, saya tunggu. Dan nanti saya akan jelaskan kalau bro misionaris Muslim sudah memberikan video yang lebih baik. Tayangkan semua bukti-bukti yang bro punya. Jangan cuma kutip, tulis, tapi tidak jelas siapa pengarang, bukunya yang mana, siapa penulisnya, itu tidak jelas. Begitu ya bro. Dan teman-teman ingat, teman-teman jangan goyah dengan video-video murahan seperti itu. Tetap fokus kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupanmu. Dan tetap yakini bahwa firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu fakta, bukan dongeng, apalagi berita bohong. Kiranya video ini menjadi berkat buat teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa tetap berdoa bagi bangsa negara kita. Tuhan memberkati.